dan ide, Pak. Pesan Jokowi bahwa situasi pemilu bakal panas sebetulnya sudah berkali-kali ia sampaikan. Namun di saat yang sama, tiga pasang capres-cawapres justru punya kekhawatiran tentang netralitas aparat dan permainan yang bersih dalam pesta demokrasi mendatang. Apakah benar pemilu 2024 sama dengan pemilu-pemilu sebelumnya? Benarkah pesan yang disampaikan Jokowi soal pemilu kali ini adalah upaya untuk meredam kegelisahan para tokoh publik yang menganggap demokrasi Indonesia sedang tidak baik-baik saja? Sudah hadir bersama kami melalui sambungan Zoom ada anggota TKN Prabowo Gibran Wihadi Wianto, juru bicara TPN Ganjar Mahfud MD, Ciko Hakim, dan Direktur Eksekutif Indonesia Presidential Studies Nyarwi Ahmad. Selamat malam semuanya. Saya ingin ke Mas Ciko terlebih dahulu. Mas Ciko, tadi kita sudah dengarkan bersama pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang mengatakan tidak perlu khawatir, kita sudah berpengalaman dengan pemilu, sudah 5 kali. Jadi kalau agak hangat, agak panas, itu sudah biasa. Apakah kalau dari kubu Ganjar sendiri, Mas Ciko, merasa pemilu kali ini tuh sama saja begitu dengan pemilu-pemilu sebelumnya, atau memang lebih mengkhawatirkan, Mas? Yang saya ingin pertanyakan dari pernyataan dari Pak Jokowi tadi, apakah kekhawatiran ini jangan khawatir soal apa? Soal akan ada bentrok fisik antar pendukung di lapangan, atau soal akan ada kecurangan dan ketidaknetralan aparat, dan atau juga ya ketidaknetralan dan cawe-cawe aparat maupun kekuasaan dalam mengatur hasil pemilu. Nah ini kan yang kita harus pertanyakan lagi. Nah, kalau soal bentrokan antar anak bangsa, saya melihat rakyat Indonesia sudah dewasa dan bagaimanapun juga selalu merasa menjadi satu kesatuan sebagai bangsa ini. Dan harapan kita tentu ini tidak terjadi dan kita juga tidak akan menjadi bagian yang provokasi sehingga terjadi hal ini. Cuma kekhawatiran bahwa adanya ketidaknetralan aparat dan kemunduran dalam demokrasi ini kan sudah terlanjur di-trigger oleh kejadian yang sudah terjadi seperti putusan MK, terus putusan MK, terus kejadian-kejadian seperti penurunan baliho, pemasangan baliho yang disinyalir dilakukan oleh aparat. Dan beberapa waktu lalu dikumpulkannya aparat desa di satu stadion dan Bawaslu sendiri menganggap itu hal yang biasa saja, tidak ada pelanggaran. Tapi apa sebenarnya Mas Ciko yang menjadi kekhawatiran paling lebih begitu ya dari kubu Ganjar sendiri? Adakah yang menjadi kekhawatiran lebih terkait pemilu saat ini? Yang pasti ketidaknetralan aparat dan keberpihakan penguasa pada salah satu paslon. Itu udah pasti. Itu kekhawatiran kita. Dan ini kekhawatiran kita ini kita terjemahkan, kita follow up dengan pengawasan yang lebih ketat dan lain-lain. Nah, ini juga dan kita juga selalu akan menyuarakan itu. Oke, baik. Jadi ketidaknetralan dan keberpihakan begitu ya. Nah, kalau dari Mas Wihadi sendiri, apa kemudian yang dikhawatirkan dalam pemilu kali ini? Apakah Anda merasa memang pemilu kali ini agak panas begitu, Mas? Pemilu kali ini saya lihat justru lebih adem dibandingin 2019. Lebih adem? Ya, jadi kalau 2019, 2,5 bulan, 3 bulan sebelumnya itu yang namanya laporan polisi itu silih berganti. Yang satu ada kriminalisasi, persekusi, kemudian ada penangkapan, dan bahkan ada komen yang mengatakan bahwa kenapa pihak dari sebelah kalau laporannya cepat, kalau dari sini kalau misalnya lama. Nah itu kan terjadi. Dan itu pada saat itu hanya 2 pasang, Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Dan pendukung Pak Jokowi pada saat itu kan ada di Mas Ciko, ya kan? Dan itu kan partai-partai di situ. Jadi justru kita merasakan bahwa 2019 itu lebih kepada masyarakat, bagaimana masyarakat itu terjadi polarisasi. Kalau sekarang tidak ada terjadi polarisasi itu. Nah, kalau kekhawatiran mengenai masalah ketidaknetralan, kita bisa melihat bahwa di mana ketidaknetralan yang kita lihat sekarang ini dibandingkan 2019, gitu kan? Dengan dulu adanya persekusi dan kriminalisasi lebih jelas lagi. Bahkan kalau kita lihat sekarang ini justru
yang disampaikan oleh Mas Ciko itu kalau dibandingkan dengan yang sudah terang-benderang seperti fakta integritas yang disorong, Bupati Majalengka, PJ Bupati Cilacap, dan kemudian di pihak daripada Kemenkumham sendiri dengan lapas, semua ada 120 kalapas yang diganti, dan itu sudah terindikasi bahwa terjadi kecurangan di situ karena ada perjanjian mereka 90% harus memenangkan calon presiden tertentu. Nah ini kan satu hal yang kita melihat bahwa kecurangan-kecurangan itu, ya mungkin kecurangan-kecurangan yang terjadi di 2019 yang mungkin kita tidak bisa mendeteksi. Jadi pemilu kali ini Anda melihatnya relatif lebih damai. Tidak ada kekhawatiran khusus dari kubu Prabowo? Ya, saya kira lebih damai karena di sekarang sudah ada yang kita bisa joget-joget, bisa nari-nari. Kalau dulu mana ada kita seperti itu. Jadi kan lebih santai sekarang ini, dan kita lakukan bahwa kita melakukan bahwa pemilu, dikatakan Pak Jokowi, pemilu 5 kali, yang pemilihan langsung, dan saya kira di sini kita lebih santai. Saya kira kita hadapi pemilu ini dengan gembira aja, dengan riang gembira. Lebih gembira, lebih santai begitu ya, Mas Wihadi. Apakah ini karena ada Presiden Jokowi begitu di kubu Prabowo Gibran? Kenapa? Lebih santai, lebih damai karena ada Pak Jokowi kah di balik kubu Prabowo Gibran ini? Bukan begitu. Dari awal itu Pak Prabowo juga tidak melihat bahwa ini adalah pemilih inilah yang kita santai. Artinya dengan kondisi bahwa kita difitnah, kemudian Pak Prabowo difitnah, kemudian juga Prabowo macam-macam dicaci maki. Tapi kan Pak Prabowo mengatakan bahwa ya kita tidak perlu tanggapi, kita tenang saja, gitu kan. Itu kan pada saat kita belum ada cawapresnya. Artinya kan memang kita melihat bahwa pemilu itu adalah kita memilih pemimpin, dan pemimpin ini kan kita pilih pada saat 5 tahun. Artinya pada saat ini negara ini tidak perlu terpecah-pecah hanya karena pemilu. Jadi kita lakukan benar santai. Inilah yang terjadi. Pak Prabowo melihat bahwa rekonsiliasi yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini adalah menunjukkan bahwa memang negara ini tidak boleh terlalu terpolarisasi hanya gara-gara pemilu. Nah, pada saat selesai 2019, Pak Prabowo kemudian dengan rekonsiliasi dengan Pak Jokowi, akhirnya kan kita ini semuanya tenang, kita adem, ya kan? Nah inilah yang mau ditunjukkan bahwa pemilu 2024 ini jangan lagi terjadi polarisasi, tetapi kita hadapi dengan riang gembira, kita adu gagasan yang sama itu boleh saja kita. Baik, saya ingin ke Mas Nyarwi. Mas Nyarwi, kalau Anda sendiri melihat bagaimana pemilu kali ini, meskipun kita sudah melewati berbagai pemilu sebelumnya begitu, apakah Anda melihat memang agak panas untuk pemilu 2024 ini atau relatif lebih damai dan santai seperti yang tadi dikatakan oleh Mas Wihadi? Ya, Saskia, kalau di permukaan ya, tentu saya setuju dengan pendapatnya Pak Wihadi ya. Dan santai, damai gitu. Tapi namanya politik ya, pasti akan menghangat ya. Pak Presiden sendiri ngomong kan, menghangat itu biasa gitu. Tapi itu pasti menghangat. Tetapi begini, tadi saya kembali lagi tadi yang disampaikan Pak Jokowi. Mungkin dugaan saya terkait bahwa kita sudah 5 kali pemilu. Saya kira ini terkait berujuk pada pengalaman penyelenggaraan pemilu. Ya, bahwa Indonesia itu sudah cukup matang. Di sini tentu ada penyelenggara pemilu ya, dari termasuk pengawas. KPU, ya, Bawaslu, DKPP, itu semua saya kira semua bisa diandalkan. Tapi balik lagi ke pertanyaan Bung Ciko tadi ya, ini apakah yang dimaksudkan hanya pemilihnya saja, ya gitu, atau yang lain gitu. Nah kalau kita lihat narasi-narasi yang berkembang, termasuk kemarin-kemarin gitu, yang dalam berbagai diskusi saya lihat kan salah satunya yang paling menonjol itu kan soal netralitas ya, aparat ya di sana ya, dan birokrasi ya, yang kemudian di situ kemudian rujukannya kan ke Pak Presiden Jokowi sebagai kepala negara, kepala pemerintahan gitu. Nah yang aneh dan lucu ya Saskia kayak gini, seringkali ini kan kubu bloknya Mas Ganjar Mahfud, Bung Ciko ini kan dituduh ini bagian dari pemerintahan loh ya kan gitu, jangan lupa gitu ya. Nah kok sekarang di luar gitu, itu kata kubunya Pak Wihadi kan gitu. Pak Wihadi juga bingung kan gitu, Gerindra teman-teman di sana gitu, Pak Prabowo Gibran, loh kami ini justru yang awalnya di luar ditarik ke dalam, kok malah kami sekarang yang sedang jadikan ini kan gitu, kritik gitu. Nah saya kira begini ya, Saskia ya, Bang, yang diharapkan publik ya, sebenarnya kan salah satunya sebenarnya, ini sudah disampaikan dari beberapa jubir saya lihat dan staf khusus di istana ya,
bahwa presiden itu diharapkan netral dan diharapkan menjamin tidak adanya misalnya Ya. Penyalahgunaan kekuasaan dari siapapun, termasuk sekarang dari tokoh-tokoh partai yang ada di kementerian, di jabatan-jabatan publik yang lain setingkat menteri misalnya begitu ya. Nah itu yang mungkin ya dugaan saya yang ditunggu-tunggu. Tapi pertanyaannya apakah itu harus hari ini disampaikan gitu. Tapi kalau suatu Oke. saat misalnya sedang benar-benar menghangat dan tuduhan-tuduhan itu pada terkait dengan misalnya penyalahgunaan kekuasaan, nah itu mungkin sangat urgen kalau itu harus disampaikan. Tapi mungkin Baik. untuk sampai hari ini saya lihat ya, ya itu baru sebatas dugaan-dugaan ya. Tadi yang Hmm. disampaikan Pak Wihadi misalnya, itu contoh ya beberapa. Tapi juga ada fakta-fakta lain kan yang sering disampaikan kubunya Bung Ciko ya. Soal Baik. pemanggilan misalnya kepala Hmm. desa, pencabutan apa dan lain-lain termasuk pembatalan diskusi dan lain-lain. Nah, memang hari ini saya kira ya butuh ketegasan sebenarnya prinsip-prinsip apa yang katakanlah ya, tidak ada ya istilahnya Baik. penyalahgunaan wewenang yang bisa menguntungkan ya. Oke. Karena ini saya ulangi ya. Ini sebenarnya capres ini punya link atau keterkaitan dengan kekuasaan. Ya, kalau Baik. kita lihat historinya, ya jaraknya Oke. aja yang makin menjauh, yang makin Baik. mendekat itu yang ada di Pak Wiyadi gitu, yang makin menjauh termasuk yang kubunya yang ada di Mas Ciko ya, Pak Hmm. Ganjar Mahfud itu kira-kira ya Baik, gitu. Mas Nyarwi. Nanti kita lanjutkan kembali. Ada juga statement Presiden Joko Widodo terkait dengan melakukan pemilu atau kampanye dengan riang gembira. Dan saat ini juga sedang heboh begitu adanya sejumlah tabloid Prabowo dan Gibran di Solo, Jawa Tengah. Kami juga ingin mengonfirmasi nanti ke Mas Wihadi sesaat lagi. Pemirsa, usai jeda pariwara berikut ini tetap bersama kami di Prime Time News. Baik, pemirsa, kami akan melanjutkan diskusi hari ini. Mas Wihadi, Mas Ciko, dan juga Mas Nyarwi. Hari ini heboh beredar sejumlah tabloid Prabowo Gibran di Solo, Jawa Tengah. Tabloid ini berisi profil Prabowo Gibran dan juga capaiannya selama menjabat wali kota Surakarta. Saya ingin ke Mas Ciko terlebih dahulu. Mas Ciko, sudah mendengar terkait hal ini? Apakah hal ini kemudian membuat kubu Ganjar jadi ketar-ketir? Enggak lah, apa mengenai tabloid ya pertanyaannya. Sorry, saya tadi agak nggak dengar. Tetapi Ya, sudah melihat tabloid ini, Mas Ciko? belum lihat. Tapi Belum lihat. intinya tabloid. Jadi apa itu tabloid yang disebarkan. Tapi nggak apa-apa, menurut saya itu biasa aja. Kita sama sekali nggak ketar-ketir. Ini masa kampanye, ya kan? Ini bagian dari kampanye, menyebarkan apa namanya, mensosialisasikan program, hanya melalui tabloid. Tapi kan ini dari situ kan juga bisa kita lihat bahwa yang tadi kekhawatiran ketidaknetralan ini sangat berdasar karena anaknya Presiden Republik Indonesia ini maju sebagai salah satu calon wakil presiden. Nah ini wajar-wajar aja kita merasa was-was dengan ini. Ya kita lihat juga Pak Luhut ya kan, Menko yang sangat powerful itu juga udah secara tegas di beberapa kesempatan menyampaikan pilihan politiknya. Nah, dan kemudian anaknya juga baru diangkat jadi petinggi di Angkatan Darat gitu. Nah ini banyak hal yang berurutan ini, dan ini kan kecurigaan yang berdasar, bukan tidak berdasar. Nah, yang terakhir saya mau bicara soal tadi apakah ada persekusi atau represi dan lain-lain. Nah, ini sedang dialami oleh kami, dialami oleh Aiman Wicaksono, salah satu juru bicara di tim kami. Baik. Yang dilaporkan karena statementnya mengenai keterlibatan anggota Polri di dalam memenangkan salah satu partai politik dan salah satu paslon. Ini pemanggilannya dilakukan jam 12 malam. 12 malam kurang 10 lah 2 hari lalu. Itu kan suatu hal yang juga tidak biasa ya. Saya merasa dan kita semua juga pasti meyakini itu tidak ada alasan lain kecuali untuk mengintimidasi. Tapi dan ini cara lama yang sebenarnya kalau kita mau jujur, siapa yang dirugikan? Yang dirugikan pemerintah, yang dirugikan aparat Polri. Yang dirugikan adalah penguasa yang melakukan ini. Karena masyarakat sekarang kan sudah dewasa. Sudah tidak seperti dulu ya, kalau ditakut-takuti menjadi takut. Nah ini yang kita khawatirkan, jangan terus mentakut-takuti nanti malah dilawan. Nah ini yang seharusnya menjadi pertimbangan dari
Pak Jokowi dan anak buahnya untuk supaya benar-benar menjaga dirinya. Mungkin pimpinannya bisa netral, tapi juga mengingatkan anak buahnya, bahkan memberikan sanksi-sanksi khusus bila Oke, melihat ketidaknetralan yang dilakukan oleh anak buahnya. baik, baik, baik. Mengenai Nah, tabloid Mas, kami nggak khawatir, itu kan bagian dari kampanye. baik, bagian dari kampanye. Baik, kalau terkait tabloid, saya ingin mengkonfirmasi ke Mas Wihadi. Mas Wihadi, tabloid yang beredar ini, apakah memang kubu Anda yang sengaja menyebarkan tabloid ini? Apakah Saya memang bagian dari belum kampanye? terkonfirmasi. Ya, saya belum terkonfirmasi pastiannya itu apakah dari TKN resmi, tetapi saya kira ini sesuatu tabloid itu tidak ada masalah saya pikir ya, karena tabloid itu kan bisa saja relawan yang mencetak, kemudian juga bisa saja TKD juga yang bisa mencetak, karena prestasi dan segala macam itu kan merupakan bentuk daripada informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Itu adalah sesuatu hal yang prestasi dan kemudian biografi, ya sama aja kita, itu adalah sesuatu hal yang lumrah, tidak perlu diributkan saya kira, karena ini kan permasalahan tabloid itu kan boleh-boleh saja orang memberikan suatu tabloid informasi, ya kan? Tabloid, pamflet, kemudian tabloid kan sebenarnya sama juga dengan yang beredar di medsos. Kalau di medsos itu kan kita bisa saja kita langsung kirim kemana-mana, medsos bisa. Justru ini kan Oke. berupa Tapi daripada tabloid. Jadi, tabloid, saya meskipun sampai saat ini mungkin Anda belum tahu apakah memang yang menyebar dari tim ataukah dari relawan begitu. Mengapa hingga saat ini Prabowo dan juga Gibran belum menyentuh masyarakat untuk menjelaskan secara langsung capaian-capaiannya? Kita sebenarnya sudah tidak lagi bicara mengenai masalah itu. Karena apa? Karena kita ini masyarakat secara luas sudah bisa melihat bahwa bagaimana capaian-capaian daripada Pak Prabowo yang akan selalu update mengenai masalah prestasi Pak Prabowo itu sendiri. Jadi saya kira hal tersebut yang kita lakukan adalah programnya kita, dan Asta Cita yang kita siapkan ini sudah beredar di mana-mana. Itu adalah program kita, Asta Cita. Kalau mengenai masalah prestasi, kita tidak perlu melakukan hal seperti itu lagi. Tapi di sini kalau memang misalnya ada yang memang secara tabloid dibuat tabloidnya, ya sama saja bahwa bagaimana track record daripada calon-calon ini yang perlu diketahui. Dan itu bisa sah-sah saja saya kira. Jadi saya kira bukan sesuatu hal yang perlu dipermasalahkan saya kira untuk permasalahan tabloid ataupun prestasi-prestasi itu. Oke, baik. Mas Nyarwi, kalau kita melihat begitu ya, kampanye sudah memasuki hari keempat, tapi nuansa riang gembira ini tampaknya tidak terasa seperti kampanye-kampanye sebelumnya. Ada yang kemudian memilih tetap bekerja, tidak melakukan atau menggunakan masa kampanyenya, begitu. Kemudian juga ada pesan dari Presiden Jokowi untuk melakukan pemilu dan kampanye dengan riang gembira. Nah, kalau Anda melihat apakah memang minat masyarakat terhadap kampanye ini sudah merosot begitu, atau sudah panggung kampanye saat ini sudah berpindah, tidak lagi seperti dahulu, mungkin di media sosial saja cukup begitu atau dengan cara lain? Ya, kalau soal yang ditanya saya mulai dari panggung dulu ya, atau medium dulu ya, Saskia. Saya beberapa kali juga ya dengan tim melakukan survei nasional ya, dari tahun 2000, itu awal tahun 2000, itu sampai kemarin-kemarin ya, akhir tahun lalu kita survei. Terjadi peningkatan penggunaan internet dan media sosial. Jadi saya kira metamorfosis ya dari panggung kampanye itu udah lama bergeser. Kalau kita ngomong panggung-panggung di lapangan itu mungkin tahun 2004 lah ya. Kemudian bergeser lagi ke era medsos 2009, juga pelan-pelan 2014 luar biasa marak. Apalagi hari ini ya Saskia, dengan berbagai jenis media sosial baru gitu. Nah memang begini, pilihan-pilihan ya dalam kampanye itu banyak ya. Tentu kalau di data survei itu seringkali menunjukkan orang itu udah punya pilihan sekitar 20-an% itu bahkan sebelum kampanye, 15-20 lah. Nah sebenarnya momen-momen di saat kampanye itu bisa peluang ya mempengaruhi ya pemilih lebih dari itu tadi ya, sekitar bahkan mungkin 60-70%. Nah pertanyaannya kan gitu, caranya bagaimana? Apakah dengan kandidat harus turun langsung berdiskusi, dialog dan seterusnya gitu, atau mungkin dengan cara lain? Begitu? Ya ada, ya apapun kan gitu. Nah ada misalnya contoh ya yang percaya bahwa perlu debat, perlu diskusi. Nah itu bisa jadi itu dilakukan karena pengen menunjukkan kompetensi dan lain-lain. Tapi ada juga yang mungkin bisa jadi itu dengan data riset gitu, itu menunjukkan itu kurang efektif. Itu bisa juga gitu loh. Tapi yang jelas gitu ya, ada dua tren yang saya lihat ya dari
10 tahun, 15 tahun terakhir bahkan ya, itu dalam pola kampanye ya untuk capres juga itu ada yang cenderung ya capres cawapres itu aktif ya, menyampaikan gagasannya gitu, ada juga yang istilahnya berbicara kepada pemilih publik gitu, ada juga yang sebaliknya suka dibicarakan gitu ya. Nah di situ muncul yang era di mana kalau beberapa tahun lalu kita kenal istilah buzzer itu ya, atau beberapa misalnya, tapi juga ini wajar ada beberapa yang sifatnya kayak juru bicara gitu ya, menjelaskan itu oke gitu loh. Nah, tentu yang kita harapkan itu yang ideal ya, Zasya, itu publik mendapatkan kesempatan berinteraksi ya dengan para pres cawapres. Selain dapat penjelasan dari para tim juru bicara ya, termasuk di sini ada Pak Wiyadi, ada Mas Ciko juga gitu ya, seperti itu. Nah, kenapa? Karena kita berharap memang yang ideal itu muncul dalam demokrasi kita. Ada seninya, ada persuasinya, ada ini. Nah, tapi balik lagi ya, itu juga tergantung efektivitas. Ternyata di penggunaan tabloid gitu ya. Nah, misalnya contoh ya, tema ya, penerus Pak Jokowi. Kenapa di temanya itu atau judulnya itu? Karena saya lihat ya, tadi Bung Ciko kan sampaikan ya, kita santai tenang aja. Kalau analisis saya malah sebaliknya ya, Bung Ciko. Itu justru itu betul-betul bisa potensial gitu loh. Karena apa? Kalau kita lihat Jawa Tengah, itu kan sebenarnya dua lapis ya. Yang satu kalau di masa sebelumnya, ya, katakanlah 1 tahun yang lalu, itu kan boleh dibilang dominan biasa. Karena apa? Karena pengaruh Pak Jokowi itu berlapis dengan pengaruhnya PDIP. Mas Nyarwi, Nah sekarang mungkin ini bisa kan lebih sedang singkat karena diperebutkan durasi kita gitu sudah ya. habis. Oh ya, lebih diperebutkan gitu ya, sehingga peluangnya bisa aja itu tergoyang gitu ya. Makanya, tapi yang aneh juga tadi saya lihat Pak Wiyadi malah nggak tahu. Makanya itu di sini menarik, Siska, terkait dengan apa yang akan terjadi gitu. Karena ini kampanye masih prosesnya panjang, saya kira dinamika akan makin menghangat. Tapi kita berharap ya Siska, tentu tadi harapannya pemilu istilahnya damai, dan satu lagi itu kekhawatiran nih dari berbagai pihak, semua pihak saya lihat soal penyalahgunaan kekuasaan itu kekhawatiran itu tidak terjadi. Sama kita berharap itu juga yang menjadi harapan begitu ya, bahwa pemilu kali ini kalau bisa juga berjalan dengan baik, dengan lancar, dengan damai, dengan dingin begitu ya. Mas, kita sudah sayangnya waktu kita sudah habis, mungkin kita bisa melanjutkan perbincangan ini di lain kesempatan. Terima kasih banyak Mas Ciko Hakim, Mas Wihadi Wianto dan juga Mas Nyarwi Ahmad sudah bergabung bersama kami di Prime Time. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.